Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ummi Huraini, guru bahasa Arab SMA An-Nijam Medan. Semangat mempelajari bahasa Arab ya, karena bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran dan Al-Quran itu adalah pegangan hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daiman bil hamasah, selalu semangat ya. Kamal ada hayya bina naqra bi basmalah li kulli a'malina bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa halukum? Atamanni antum bisihah wa bi'afiyah. Walhamdulillah wa syukrulillah. Kali ini materi kita madatuna anil istifham. Adawatul istifham ya. Bentuk-bentuk kata tanya atau dalam bahasa Inggris interrogative ya, interrogative. Ya, bentuk-bentuk kata tanya. Nah, di sini ada hal, madza, kam, man, aina, kaifa, mata, limaza. Nih, ada watul istifham. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, kalau hal ini kan tentunya menanyakan apakah ya, apakah kondisi seseorang itu ya, bagaimana kondisi kamu, maza, sesuatu keadaan atau kondisi ya, juga hampir mirip. Kemudian kam itu menanyakan jumlah, kemudian man menanyakan siapa, aina menanyakan tempatnya di mana, kaifa menanyakan bagaimana kabar, kondisi dan sebagainya. Kemudian limaza, mengapa, sebab ya, sebab yang ditanyakan. Nah, jadi sekali lagi kita ulangi, hal, maza, ini hal apa, apakah, atau dia bisa juga alif aja gitu, ya, hal sama itu, apakah, antum muslimuna, apakah kamu seorang muslim, hal antum muslimuna gitu. Maza, apakah, apa, maza, apa, kam, berapa, man, siapa, aina, di mana, kaifa, bagaimana, limaza, kenapa, mengapa, gitu, apa sebabnya. Nah, itu dia ya. Nah, ini dia dalam bentuk pertanyaan besar. Inilah dia kata tanya dalam bahasa Arab ya. Ada watul istifham. Ini sekedar memudahkan ingatan memori kalian nantinya apa saja kata tanya itu dalam bahasa Arab. Ini dia ya. Seperti yang di awal tadi sama dia ya. Kaifa, mata, kam, hal, aina, limaza. Nah, ini dia juga. Ini adalah bentuk pertanyaan atau yang disebut adawatul istifham ya, adawatul istifham, bentuk kata tanya dalam bahasa Arab. Nah, biar lebih memudahkan ingatan kalian, menguatkan memori kalian, nah ini juga ada juga rupanya tambahnya ayu yang tidak terdapat di sana tadi ya. Ayu ini yang mana? Misalnya kan ayu biladin, fi ayyi biladin anta, dari negara mana kamu? Gitu ya. Mahaza, apa ini? Kalau tadi maza ya. Nah, ini makanya ditambahkan lagi. Mahaza, apa ini? Ini man, sama nih. Maza, ya apa? Hal. Kemudian amjah yang tadi nggak ada ya. Amjah ini misalnya anti muslimah, apakah engkau seorang muslimah? Nah, itu dia pakai alif, boleh juga. Hal anti muslimah, boleh. Kemudian mata, kapan, aina, di mana, kam, kaifa, ya, lebih kurang seperti itu. Nah, ini ya contohnya ya, ada watul istifham, nasta'miluha ya, pada beberapa keadaan ya, misalnya aina, kata tanya dipakai dalam beberapa kondisi. Ini aina itu nastabhamu aniz zaman ya, nastabhamu aniz zaman ya. Aina itu kita menanyakan
tentang waktu, ya, waktu. Aniz zaman, aina di mana, aina fi aina di mana. Aniz zaman, ini mungkin anil makan ya, bukan zaman. Nah ya, bisa aja salah ya. Anil makan, ya, menanyakan tempat, bukan waktu, ya, bukan waktu ya. Jadi ini dirubah aniz zaman, karena kan ada juga keterangan itu keterangan tempat, bukan keterangan waktu aja. Jadi ada dua keterangan waktu dan keterangan tempat. Jadi ini kalau aina di mana artinya tentu itu menanyakan tempat ya, bukan zaman, bukan waktu. Jadi ini makan artinya tempat ya. Coba nanti Anda tukar ini zaman menjadi makan ya. Kemudian mata ini baru waktu. Nah, ini dua kali dibuat ya kan. Nah, nastatham aniz zaman. Nah, ini baru mata kapan? Kapan? Itu baru menanyakan waktu, baru cocok. Ini tolong dirubah. Maka aja makan ya, menanyakan tempat. Nah, kemudian man nastafhimu anil ghaqil ya kan? Ya, menanyakan tentang siapa? Menanyakan bukan gokil, ini salah lagi. Ini menanyakan anil fa'il, menanyakan siapa pelaku ya. Nulisnya di mana ya? Di sini bisa. Inilah ya. Anil makan. Ini anil makan, tempat ya, tempat. Kemudian yang itu kok gokil itu apa itu coba bahasa Indonesianya gokil? Ini fa'il. Menanyakan subjek. Tunggu aja Umi ingat ya, kalau enggak gokil juga Umi bilang. Ini menanyakan anil fa'il, menanyakan pelaku atau subjek. Kemudian maza atau ma nastafhamu an ghairil fa'il. Kita menanyakan selain daripada subjek. Bisa jadi objek ya. Nah, bisa jadi kata benda yang lain. Nah, maza, ma. Tapi kalau man itu udah jelas kita menanyakan subjek atau pelaku. Ya, kalau maza, mahaza, nah, tentu benda ya kan? Atau objek. Apa itu? Pelengkap menderita, bisa. Kemudian kaifa nastafhamu anil hal. Kita menanyakan keadaan atau kondisi. Kemudian kam nastafhamu anil adat. Kita menanyakan tentang jumlah adat. Ta'adud itu dalam bahasa Arab artinya poligami. Nggak cukup satu ya, poligami. Jadi ta'adud, adat itu jumlah. Jadi kalau istrinya banyak namanya ta'adud, lebih dari satu ya. Kemudian limaza nastafhamu anis sebab. Kita menanyakan tentang hal sebab akibat. Mengapa? Kenapa gitu ya. Gitu. Kok gitu? Tentang sebab lah pokoknya. Jadi hal ditambah alif al-istifham litasdiqul amru walizalika. Ini hal ya atau alif, boleh juga alif untuk menanyakan kebenarannya, benar atau salah. Hal anti muslimah, apakah engkau seorang muslimah? Jawabannya la, bisa, tidak, atau na'am, iya. Ya, jadi menanyakan urusan ya atau sesuatu, kebenaran sesuatu urusan. Kebenaran, tasdiqul amru walizalika al-ijabah tabda'u bina'am aula. Nah, ini untuk litasdiqu, untuk mengambil kebenaran, untuk mencari informasi benar atau tidaknya. Makanya walizalika al-ijabah, oleh sebab itu jawabannya tabda'u, dimulai dengan bina'am aula. Kalau minanya hal hum muslimuna, apakah mereka muslim? Kalau untuk hum muslimuna. Kalau apakah dia seorang muslim? Hal huwa muslim. Kalau untuk dua orang, hal huma muslimani, apakah mereka berdua muslim? Hal huma muslimani, kamu bisa jawab la, nah tidak, atau na'am, na'am huma muslimani, nah gitu ya. Nah, interrogative particles dalam bahasa Inggris ya, ada watul istif. Nah, walaupun tadi udah menjelaskan contoh-contohnya menurut versi Umi, ternyata ada kesamaan ya. Ini biar lebih jelas lagi contohnya secara tertulis. Kalau tadi kan contohnya seperti yang Umi sebutkan tadi ya,
Interrogative particles ada watul istifham dari A. Afahim tadarsa, apakah kamu paham pelajaran ini? Nah, itu ya. Kemudian hal hiya tolibah. Hal hiya tolibah, ini hiya ya. Apakah dia seorang mahasiswa? Apakah dia seorang siswi perempuan? Ya. Hal hiya tolibah. Kalau misalnya laki-laki, hal huwa tolib, ya. Hal huwa tolib. Nah, itu ya. Ini kan perempuan, jadi hiya tadi. Hiya. Kalau hal huma tolibatani. Kalau mereka berdua tolibatani ya. Nah, kemudian mahazihi. Apakah ini ya? Apakah ini untuk kata benda yang muzakkar? Misalnya mahaza, kita menanyakan kata benda kitabun yang dia itu nggak ada tuntunnya. Mahaza, apakah ini? Kalau yang ada tuntunnya mahazihi, kan saburotun ada tuntunnya, jadi kita sesuaikan. Kalau menanyakan kata benda yang nggak ada tuntunnya mahaza, kalau menanyakan yang ada tuntunnya mahazihi, gitu ya. Kemudian maza tadrusu huma, apakah yang engkau pelajari? Apakah yang engkau pelajari, gitu ya. Maza. Kemudian ayu fi ayyi jami'ah tadrusu, di kampus mana engkau belajar, ya. Di kampus mana engkau belajar, gitu ya. Man hiya Fatimah, siapa itu Fatimah? Kan itu menanyakan orang ya. Atau tadi fa'il atau pelaku, bukan gokil tadi ya, fa'il. Tadi tulisannya gokil, salah berat. Man hiya Fatimah, siapakah itu Fatimah ya. Kalau untuk menanyakan laki-laki, man huwa Muhammad, gitu ya. Kemudian aina taskunu, di mana engkau tinggal ya. Aina taskunu, ini nggak jelas ini apa, mungkin salah cetak juga ini. Aina taskunu ya. Pokoknya yang ini tadi di atas juga itu mungkin salah cetak. Aina taskunu, kalau untuk nanyakan perempuan aina taskunina. Kalau untuk nanyakan perempuan aina taskunina ya. Itu dia. Kalau untuk nanyakan anta aina taskunu. Kemudian kaifa haluka, kaifa haluki. Untuk menanyakan dua orang kaifa halukuma. Untuk menanyakan perempuan banyak kaifa halukunna. Kalau untuk menanyakan laki-laki banyak kaifa halukum. Kemudian mata hadarul ustad, kapan ustad itu hadir? Nah, jangan kita mengartikannya kapan hadir ustad, lebih baik kita mengartikan ininya dulu, subjeknya dulu, baru predikatnya ya dalam bentuk kata kerja. Jadi kapan ustad itu hadir? Nah itu ya. Nah, jadi alhamdulillah contoh-contohnya sudah kita hadirkan. Mudah-mudahan nanti lebih paham lagi ya. Kalau misalnya ada yang bertanya, silakan bertanya di WA group. Ya. Nah, demikian saja, mudah-mudahan makin semangat mempelajari bahasa Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran bahasa Arab dari Umi, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. SMA Anija Medan, unggul, cerdas, dan islami. Wassalamualaikum.